Shalom, selamat sore Opa-Oma yang ada di rumah. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Persekutuan Komisi Kaleb di tanggal 23 April tahun 2020. Kita bersyukur bahwa sampai hari ini semua dalam keadaan perlindungan Tuhan. Walaupun kita tidak bersapa langsung, kita tidak berjabat tangan, tapi saya percaya perjumpaan seperti ini juga memberikan sukacita di hati. Mari kita puji Tuhan bersama-sama. Kita mau katakan, kita bertemu lagi hari ini. Kita berjumpa dalam kasih untuk saling menguatkan, untuk saling mendoakan. Kita bertemu lagi. Bahwa kasih setia Tuhan nyata kepada kita. Kita berjumpa di dalam kasih Allah yang melingkupi kita dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita seringkali mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Dan itu ada di dalam firman Tuhan. Saya ingin membaca firman Tuhan kepada kita pada hari ini bersama-sama. Mari kita membuka dari Amsal. Saya akan baca Amsal 15. Saya baca di ayatnya, kita buka sama-sama Amsal 15 ayat 13. Firman Tuhan berkata seperti ini. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kemudian Amsalnya 17 ayat 22. Firman Tuhan berkata demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Wah, semangat yang patah mengeringkan tulang. Hari ini saya ingin sedikit bersaksi dengan 2 ayat firman Tuhan tadi. Tapi sebelumnya saya ingin kita angkat lagi pujian. Hati yang gembira adalah obat. Mari kita angkat pujian ini sama-sama. Hati yang gembira adalah obat. Hati
akan bersaksi sedikit. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Firman-Mu selalu berbicara kepada kami. Firman-Mu selalu menceritakan isi hati-Mu, apa yang Tuhan inginkan dari kami. Firman-Mu juga menguatkan dan meneguhkan iman kami. Kami akan merenungkannya bersama. Kiranya Kau pakai hamba-Mu, semua yang keluar dari mulut yang penuh dosa ini seturut kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini ketika tadi kita membaca firman Tuhan, berbicara tentang pentingnya hati yang gembira. Sore hari ini saya ingin sedikit bersaksi kepada Bapak Ibu apa yang belum lama ini saya dan keluarga alami, saya dan saudara-saudara dan juga dengan orang tua kekasih, dengan Opa Nus. Nah, tanggal 25 Maret waktu itu nyepi, ya, itu nyepi. Saya menelpon ke Pak Nus, kemudian ternyata Pak Nus sedang kurang sehat, sedang sakit. Ternyata sudah beberapa hari, informasi dari Ibu Yo, sudah beberapa hari Pak Nus demam, ya demam, kemudian ada batuk dan juga ada sesak napas. Nah itu tanggal 25, kemudian saya diminta untuk mencari beberapa obat, salah satunya obat untuk napas, ya, untuk sesak napas. Dan saya mencari dan kita bersyukur ada Gosen bisa mengirim obat, ya, walaupun saya tidak bisa ke rumah di Antang. Nah kemudian sampai tanggal 27, tanggal 28 ternyata masih tetap demam. Waktu itu saya minta Opa untuk ke dokter, ya, tapi Opa belum mau ke dokter. Nah mungkin takut atau mungkin seperti apa karena kondisi tidak terlalu nyaman, ya, hari itu. Nah kemudian ketika demam tidak turun naik seperti itu, batuk juga datang, sesak juga ada. Nah akhirnya saya terus meminta, ya, Opa untuk harus pergi ke dokter, tidak perlu ditakutkan. Nah tanggal 29 itu hari Minggu, tanggal 29 Maret itu hari Minggu, ada seorang teman dari Pak Nus, teman di gereja di GPIB di Gunung Nona itu meninggal dunia. Dan ternyata meninggal dengan penyakit positif COVID-19. Nah kemudian ketika mengetahui hal itu, maka saya semakin ada ketakutan, semakin mulai sedikit panik. Panik yang sedikit, lama-lama paniknya jadi banyak. Apalagi ketika saya tahu bahwa ternyata 9 hari sebelum teman Opa ini meninggal dunia, ternyata Opa ada sempat berjumpa dan bercerita. Saya semakin takut. Bapak Ibu pasti mengerti, saya tidak perlu menjelaskan ketakutan seperti apa dan apa yang membuat saya takut. Nah saya semakin meminta Opa untuk harus pergi ke dokter, tidak bisa tidak. Akhirnya tanggal 30 hari Senin, Pak Nus pergi. Saya bersyukur selalu ada jalan, ada banyak teman-teman pelayanan perkantas yang melayani di rumah sakit di Unhas. Kemudian ada juga di rumah sakit Wahidi, jadi saya berkonsultasi terus dengan mereka. Dalam kondisi seperti ini, saya dan saudara-saudara tentunya Bapak Ibu bisa membayangkan perasaan kami, sangat ketakutan, ya. Kemudian kepanikan itu membuat kadang-kadang saya dan saudara-saudara jadi sedikit berbeda pendapat. Tetapi tanggal 30 itu Pak Nus kemudian pergi ke rumah sakit di Unhas. Sampai di sana ada teman yang menolong. Otomatis saya tidak bisa, ya, karena tidak bisa meninggalkan anak dan kondisi seperti pandemi ini kita tidak bisa sembarang ke rumah sakit. Nah dari dokter itu singkatnya, kemudian Pak Nus diminta untuk tes darah, kemudian diminta untuk ronsen. Nah hasil ronsen itulah yang akhirnya menemukan bahwa Pak Nus ada pneumonia itu, dan kemudian saya ditelepon dari teman di rumah sakit bahwa ini sesungguhnya status ini adalah status PDP, ini harus isolasi. Tetapi waktu itu masih diminta untuk isolasi mandiri di rumah, kemudian nanti akan dipanggil lagi ke rumah sakit untuk tes swab. Bapak Ibu, terus terang itulah awal yang membuat yang tadinya sedikit panik menjadi sangat panik, sedikit takut menjadi sangat takut. Hari-hari saya bersaudara 4 orang, satu di Manado, kakak saya akhirnya datang,
kemudian satu adik ada di daerah Maluku Utara. Kami betul-betul pasrah sama Tuhan. Kami minta Tuhan tolong. Hari itu adalah yang paling banyak air mata. Kami berempat saling menelpon pun cuma bisa menangis. Hari itu saya merasa seperti orang yang tidak tahu mau buat apa, seperti itu. Karena apa? Saya tidak berdaya. Kami tidak boleh mengurus di rumah sakit. Sudah pasti seperti itu. Jadi itu sangat membuat perasaan sangat tidak nyaman. Nah, akhirnya Pak Nus sempat satu malam dirawat di Rumah Sakit Labuang Baji. Tetapi kemudian pada tanggal 8, kemudian pada tanggal 4 ya, itu kembali masuk lagi diisolasi di rumah sakit Unhas. Nah, puji Tuhan ya, segala sesuatunya betul-betul Tuhan atur. Untuk isolasi di rumah sakit Unhas pun itu saya dan saudara-saudara harus berbeda pendapat. Dan waktu itu saya sempat terpancing emosi, sangat marah karena perbedaan pendapat. Ketika diskusi dengan teman-teman dokter, mereka mengatakan isolasi mandiri di rumah yang menjaga harus lengkap dengan alat pelindung diri. Teman saya mengatakan bahwa merawat pasien dengan status PDP itu sama dengan merawat pasien dengan status yang sudah positif. Jadi tidak bisa main-main. Kalau tidak pakai APD di rumah, harus ke rumah sakit. Sementara Pak Nus waktu setiap kali bilang mau ke rumah sakit, pasti down. Setiap kali bilang mau ke rumah sakit, pasti kembali lagi tidak nyaman. Dan itu membuat saudara-saudara saya mengatakan di rumah saja. Tapi saya tetap ngotot harus ke rumah sakit. Puji Tuhan, Tuhan selalu membuka jalan. Tanpa sengaja, ada seorang dokter yang masih kerabat adik saya, keluarga adik saya itu meninggal. Kalau Bapak Ibu tahu ya, yang di rumah sakit Awal Bros itu yang dokter THT cukup banyak infonya. Nah, om saya menelpon dari Jakarta menanyakan kondisi itu, dan saya menceritakan kondisi opa, dan pada akhirnya dia yang menelpon berbicara dengan opa, minta tidak perlu takut, ini bukan aib, justru harus ke rumah sakit supaya dapat penanganan yang tepat. Dan puji Tuhan, hari itu Pak Nus mau lagi ke rumah sakit menjalani masa isolasi. Segala sesuatu Tuhan atur. Saya sangat ingat ya, dalam kondisi seperti itu 2 kali harus pakai oksigen di rumah sakit karena sesak napas. Setiap kali mendengar sesak napas, saya juga ikut sesak. Rasanya penuh ketakutan. Saya minta sama teman-teman hamba Tuhan untuk mendoakan. Saya ingin menceritakan 2 hal paling tidak dari pengalaman ini. Yang pertama, betapa berharganya dan pentingnya kehadiran saudara seiman yang mendukung kita, yang mendoakan kita. Kemudian semua orang menasehati kami supaya opa dikasih semangat. Harus semangat untuk hidup. Kuncinya hanya semangat untuk sehat. Kuncinya hanya semangat. Selain makanan bergizi, vitamin C dosis tinggi, semangat. Jadi saya selalu katakan kepada Pak Nus, opa harus semangat. Opa bilang, ya saya masih mau pelayanan. Harus semangat supaya kita bisa bersaksi nanti di Komisi Kaleb. Saya katakan gitu. Harus semangat untuk sembuh. Dan puji Tuhan, baik kami berempat, saya dan saudara-saudara maupun Pak Nus, kami merasakan betapa kuasa doa itu menguatkan kami, meneguhkan kami, dan membuat kami sungguh-sungguh percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Hati yang gembira itu betul-betul adalah obat yang paling manjur. Dan puji Tuhan, tes pertama tanggal 8 Pak Nus dinyatakan negatif. Tes kedua lagi tanggal 9 Pak Nus juga dikatakan negatif dan boleh pulang ke rumah. Puji Tuhan, hari ini sudah 2 minggu di rumah dan dalam keadaan yang sangat sehat, dalam keadaan yang sangat kuat, tidak ada demam, tidak ada sesak, tidak ada batuk. Semua karena besar dan ajaibnya Tuhan. Semua karena kekuatan daripada Tuhan. Opa Oma, saya ingin katakan, sakit penyakit boleh jadi bagian kita. Penderitaan, ekonomi terpuruk boleh dialami oleh anak mantu cucu kita. Tetapi jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Jangan sampai kita kehilangan sukacita. Hati
hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mari kita bersama-sama angkat pujian. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalan. Kita sembah. Hari ini Bapak Ibu mestinya kita merayakan ulang tahun anggota kita di bulan Maret dan April. Karena itu hari ini saya ingin berdoa secara khusus untuk Bapak Ibu yang merayakan ulang tahun di bulan Maret dan bulan April ini. Karena itu mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di dalam sorga, untuk kasih setiamu yang melimpahi hidup kami. Terima kasih sampai hari ini Tuhan masih sertai kami, masih melindungi kami. Saat ini Tuhan kami mau berdoa, bersyukur bersama dengan Bapak Ibu yang bertambah usia di bulan Maret dan bulan April. Kami berdoa untuk Ibu Lili Wijaya, Ibu Lindawati, Ibu Alma, Pak Made, Ibu Yuniawati, untuk Ibu Shirley, Ibu Yohana, untuk Pak Roy, untuk Ibu Niswa, Ibu Norma, dan juga Pak Robert Kairupan. Terima kasih Tuhan untuk usia yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Biarlah di usia yang bertambah ini, kasih setia Tuhan juga semakin bertambah-tambah dalam kehidupan mereka. Kekuatan, kesehatan, sukacita, damai, sejahtera menjadi bahagian hidup mereka. Berkati mereka Tuhan bersama anak mantu dan cucu-cucunya. Kami berdoa saat ini Tuhan menyerahkan juga kekasih-kekasih kami yang bergumul dengan kesehatan. Tuhan tolonglah mereka, baik itu kesehatan mata, kesehatan kaki, semua bagian-bagian tubuh. Tuhan Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Kiranya kasih setiamu juga Tuhan yang membuat mereka selalu bisa berpengharapan. Mereka percaya Tuhan bahwa mereka tidak perlu memikirkan terlalu dalam ketakutan, kepanikan, tidak perlu stres. Biarlah hati yang gembira itu menjadi obat yang manjur dalam setiap pergumulan kesehatan mereka. Tuhan, hamba menyerahkan semua ibu bapak ini kepada Tuhan. Kiranya kasih setiap Tuhan melimpahi mereka, melingkupi hidup mereka. Terima kasih Tuhan,
kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami percayakan hidup kami ini hanya kepadamu, Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kami dalam kemuliaannya yang kekal, akan terus tinggal bersama dengan kami, meneguhkan dan mengokohkan iman kami, menjalani hari-hari hidup di dunia yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Engkau yang punya hormat, kuasa dan kemuliaan, kini dan selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kalau Bapak Ibu rindu untuk memberikan persembahan, boleh mungkin dikumpulkan, nanti kita bawa ke gereja pada saat kaleb. Atau boleh juga kalau Bapak Ibu mau transfer di nomor yang biasa ada di hari Minggu dengan keterangan persembahan Komisi Kaleb. Boleh seperti itu. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa 2 minggu yang akan datang. Kasih setia Tuhan memberkati kita semua. Terus berdoa untuk pandemi ini segera berlalu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.